Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Melani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2120304050 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sistem Sosial Budaya Indonesia. A. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum lahirnya masyarakat Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 antara lain merupakan bukti yang jelas. Peristiwa ini merupakan suatu konsensus nasional yang mampu membuat masyarakat Indonesia terintegrasi di atas gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus adalah persetujuan atau kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, aturan, dan norma dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya mencapai peranan yang harus dilakukan serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial model. Konsensus atau model integrasi yang menekankan akan unsur norma dan legitimasi memiliki landasan tentang masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Setiap masyarakat memiliki suatu struktur yang abadi dan mapan. B. Setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi masing-masing dalam kelangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu sistem keseluruhan. C. Unsur dalam masyarakat itu terintegrasi dan seimbang. D. Kelanjutan masyarakat itu berasaskan pada kerjasama dan mufakat akan nilai-nilai. Dan E. Kehidupan sosial tergantung pada persatuan dan kesatuan. Dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting, yaitu 1. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Asas merdeka. 3. Asas persatuan dan kesatuan. 4. Asas kedaulatan rakyat. Dan kelima, asas adil dan makmur. B. Pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia. Pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diwujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang percaya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Negara persatuan. Negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan undang-undang secara murni dan konsekuen. Maka, pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila dan hakikatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba cepat dan canggih. 3. Demokrasi Pancasila. Dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, sistem manajemen sosial perlu ditegakkan, baik melalui peraturan undang-undang maupun moral. 4. Kesatria, persatuan, dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak kenal menyerah demi kehidupan bersama. Yang kelima, dinamis. Kehidupan pribadi ataupun keluarga, bangsa dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan zaman, sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Oke, next. Fungsi sosial budaya Indonesia. 1. Dalam keluarga. Keluarga adalah lahan pembibitan manusia seutuhnya. Keluarga adalah organisasi alami yang penuh kasih sayang. Kedua, dalam masyarakat. Organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah lahan pengkaderan sebagai keluarga buatan, gotong royong buatan yang penuh perbedaan kepentingan. Ketiga, dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus mengutamakan kepentingan umum. C. Struktur sosial budaya Indonesia. Struktur sosial juga dapat dilihat dari segi status, peran, nilai-nilai, norma-norma, dan lembaga-lembaga sosial dalam relasi. Nilai didefinisikan mentalitas pembentukan perilaku manusia, sehingga sejumlah asumsi penting, baik, dan memerlukan opini dihargai. Jadi, struktur sistem sosial budaya Indonesia dapat merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang terdiri atas 1. Tata nilai. Tata nilai meliputi nilai agama, nilai keberanian, nilai moral, nilai vital, dan nilai material. Kedua, tata hukum di Indonesia adalah sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka tata laku harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, norma adat istiadat, norma hukum yang setempat, dan norma hukum negara. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. 5. Budi pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama, gotong royong. Persatuan dan kesatuan hanya dapat terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. 2. Prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional, dan tertib tidak dilaksanakan. 3. Musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan maupun pertentangan. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya tentang sistem sosial budaya di Indonesia. Selanjutnya beralih ke materi yang kedua dengan judul Sistem Ekonomi. A. Sistem Ekonomi Pancasila. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelima silanya secara utuh maupun sendiri-sendiri. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu 1. Etika, 2. Kemanusiaan, 3. Nasionalisme, 4. Kerakyatan atau demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial.
Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintahan dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Setiap sistem mempunyai perbedaan, yaitu dalam menjalankan prinsip sistem tersebut dan perbedaan dalam menerapkan kepemilikan. Sistem ekonomi Pancasila. A. Sistem ekonomi periode pra-kemerdekaan. 1. Periode pra-kolonialisme. A. Pertanian, monokultur atau padi di Jawa, rempah-rempah di Maluku. B. Eksplorasi, hasil alam, misal laut, hutan, dan tambang. C. Perdagangan besar antar pulau dan antar negara. 2. Periode kolonialisme. A. Penggunaan teknologi Eropa, skala besar, industrialisasi. Next. C. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Contoh, hajat hidup orang banyak yaitu seperti air, bahan bakar minyak, pertambangan, dan lain sebagainya. Kedua, peran negara termasuk penting dalam tindak dominan, begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak, yaitu pemerintahan dan swasta, hidup beriringan, berdampingan, secara damai dan saling mendukung. Ketiga, masyarakat Indonesia bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua, serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. Keempat, moral ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antara sesama manusia. D. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihannya: A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. E. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. F. Hak memilih perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. G. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan kekurangannya: A. Sistem persaingan bebas saling menghancurkan. B. Sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat. C. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi Pancasila. 1. Mengerti dan memahami arti dan isi Pancasila itu sebenar-benarnya.
2. Menghayati dan mengamalkan semua sila dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari setiap usaha yang hendak merongrong atau menggantinya. Baik, itulah penyampaian kedua materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ernawati M. Hum, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.